Ya, selamat sore pemirsa, bertemu lagi kita dalam Dialog Publik. Bagaimana kabar Anda sore ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada Dialog Publik kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa di studio kita kali ini, yaitu Dr. Masyudi. Beliau adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Tentu Anda familiar dengan beliau. Dan pada kesempatan sore hari ini, kita akan berbincang-bincang mengenai restoratif justice. Mungkin agak kurang familiar di telinga Anda, tapi dengan adanya kehadiran Bapak Kajati kita tercinta, maka kita akan mengenal lebih jauh apa itu restoratif justice. Selamat sore Pak Masyudi. Selamat sore juga Mbak Nurul dan juga pemirsa TVRI Stasiun Pontianak dimanapun berada, dan juga warga seluruh Indonesia, terutama Kalimantan Barat. Baik Pak, terima kasih sekali ya Pak ya. Sama-sama. Sempat hadir di studio kami di tengah kesibukannya luar biasa, masih bisa lari ke sini. Siap. Baik, Pak, kita akan bicara mengenai restoratif justice. Nah, ini kalau di luar itu istilah ini sudah umum, dan kadang sudah diaplikasikan. Cuman kalau di Indonesia, inilah dengan adanya reformasi birokrasi, kemudian perubahan kejaksaan, pegawainya mulai dari bentuk buildingnya, istilahnya building inside, itu semua totally, termasuklah kita ada restoratif justice. Apa itu restoratif justice? Baik, terima kasih Mbak Nurul. Mungkin pertama ya, saya sampaikan bahwa kepada semua pemirsa bahwa sekarang ini kondisi negara kita ini yang masih dirundung COVID ya, malah sekarang bervarian baru dengan Omicron. Saya menghimbau supaya kita semua warga terus melaksanakan anjuran pemerintah untuk tetap menjaga protokoler kesehatan, termasuk kita di sini juga menjaga protokoler kesehatan ini. Semoga ya Omikron ini cepat berlalu, bisa ditekan dan tidak menular kepada siapa-siapa. Baik, mungkin Mbak Nurul tentang restoratif justice. Ini restoratif justice itu sebenarnya intinya begini. Restoratif justice itu mengembalikan keadilan kepada keadaan semula. Gimana ya? Jadi pengertian sebenarnya mudah nih, mengembalikan keadilan kepada keadaan sedia kala seperti mula. Ini beda sekali dengan dulu konsepnya penegakan hukum retributif, justice ya. Intinya apa? Intinya bahwa penghukuman yang paling adil dilaksanakan kepada para penjahat. Orang melakukan penderitaan kepada orang lain, ya balasannya ya dibalas dengan hukuman, dan itu merupakan penderitaan baginya, sehingga itu hal yang adil, itu retributif ya. Pak, ya. Nah, tadi dalam perkembangannya, ini sebenarnya restoratif justice itu cocok sekali dengan kondisi masyarakat dan budaya kita ya, bahwa negara kita ini adalah mempunyai budaya yang musyawarah untuk mufakat, dan mudah sekali untuk memaafkan orang. Kenapa? Karena memaafkan itu juga suatu ibadah, dan tidak mendendam, dan itu adalah mungkin yang akan menyelesaikan masalah. Tidak ada lagi hubungan yang semakin jelek, retak, dan saling akhirnya balas dendam ya Pak ya? balas dendam yang nanti ini kalau aku keluar aku balas dendam. Betul, nah itu sehingga inilah yang paling baik ya, paling baik untuk dilakukan. Baik, latar belakang aplikasi implementasi dari pendekatan restoratif justice ini apa Pak? Jadi latar belakangnya adalah bahwa restoratif justice ini adalah kewenangan kejaksaan ya, karena kejaksaan bahwa kejaksaan itu berwenang untuk menghentikan suatu perkara demi kepentingan hukum. Nah, itu antara lain tuh restoratif justice. Kenapa sih sebenarnya akhir-akhir ini digencarkan ya, digencarkan ini dengan keluarnya peraturan Jaksa Agung nih. Pak Jaksa Agung mengeluarkan peraturan nomor 15 tahun 2020. Ini hadiah ulang tahun, ini udah ulang tahun yang di tanda tangan diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2020. Ini adalah kenapa kita, karena kita tahu bahwa kapasitas ketersediaan kamar di rutan-rutan atau di lapas itu over kapasitas.
ada yang sampai 400% itu. Di Salemba itu kapasitas untuk dihuni hanya 880, tapi data yang terakhir itu lebih dari 3.000 dihuninya itu. Sehingga ini sangat, kalau menurut saya sangat tidak berbahaya. Tidak manusiawi, bahkan bisa menimbulkan hal yang baru. Bisa menimbulkan hal-hal yang baru, bahkan melanggar hak asasi manusia. Karena mereka manusia loh, tidak manusia. Ini kan bisa menimbulkan suatu bukan hanya masalah, tapi juga permasalahan hukum gitu. Nah ini yang akhirnya ya restoratif justice lah yang diambil sistem hukum kita, dan ini menjadi bagus. Dan menurut saya juga kalau semua terlalu mudah untuk memasukkan seseorang ke penjara ini. Kalau menurut saya dengan banyaknya yang salah terus masuk penjara itu ya negara banyak dirugikan. Banyak dirugikan, dia harus menyediakan sarana prasarana, dia harus memberi makan, memberi kebutuhan-kebutuhan sosial termasuk rohani. Orang juga harus disediakan untuk kebutuhan rohani, misalnya dia harus cukup untuk ya diberi pengetahuan tentang rohani, semua agama gitu ya. Terus kemudian juga banyak kan ya, banyak anggapan juga ya, banyak anggapan. Sementara ini banyak anggapan masyarakat. Orang di penjara kok begitu keluar bukannya menjadi benar, malah menjadi lebih jahat. Ini juga menjadi pertimbangan ada ya. pengaruh dari jumlah yang overload itu ya Pak? Iya, karena gitu. Karena kondisinya tidak memungkinkan ya, sehingga sebenarnya yang lapas tadinya untuk pembinaan ya, pemasarakatan, tapi justru tidak bisa maksimal karena overkapasitasnya. Sehingga kalau overkapasitasnya itu apakah dibarengi juga dengan peningkatan jumlah warden, petugas? Ya, itulah. Makanya beberapa tahun yang lalu saya ingat benar bahwa Kumham itu menerima pegawai untuk sipir itu sangat banyak sekali. Sangat, bahkan puluhan ribu. Ini kenapa? Karena memang kita tahu bahwa kejadian-kejadian di lapas itu sangat luar biasa dan memerlukan SDM yang perlu memberi bimbingan supaya memang sesuai dengan tujuan pembinaan kepada para warga binaan ini. Tapi yaitu sekali lagi apakah itu efektif? Tapi masih juga banyak kejadian itu tidak efektif. Gitu. Baik, itu restoratif. Nah, kalau misalnya hukum adat, kalau di Kalimantan Barat ini kan ada Pak ya, hukum adat. Nah, apakah itu termasuk restoratif justice di mana terjadi negosiasi? Boleh nggak saya bilang negosiasi? Bahasa umumnya negosiasi. Bahasa hukumnya saya kurang paham. Nah, antara korban dan pelaku, kemudian ada penengahnya. Nah, apakah bisa dikatakan supaya pemirsa mungkin di rumah agak mengerti maksudnya? Hukum kita ini adalah ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum adat tidak tertulis, tapi istilahnya memang masyarakat tunduk dan melaksanakan hukum adat itu. Saya rasa hukum adat itu banyak juga suatu kasus yang diselesaikan secara adat dan itu diterima dan itu sebenarnya adil gitu. Kenapa? Karena memang kedua belah pihak sepakat. Di sini yang terjadi memang persamaan. Restoratif justice itu salah satu syaratnya harus ada perdamaian. Perdamaian mungkin kalau hukum adat ya setelah melibatkan beberapa orang yang terkait, sehingga dengan adanya diskusi, musyawarah, akhirnya ditempuhlah suatu keputusan yang diterima kedua belah pihak, dan ini sangat adil sekali. Ini yang restoratif justice mengadop juga hukum adat kalau menurut saya gitu. Baik, jadi ada kompromi. Iya, betul. Antara. Nah baik, setelah Bapak menjelaskan ini, nah ini pemirsa di rumah pasti ada yang mikir, enak ya sekarang, semua bisa didiskusikan gitu. Nah, tapi tentu saja ada batas-batas kasus-kasus apa yang bisa melalui proses restoratif, mana yang tidak, Pak. Kan nggak mungkin, nggak adil juga, Pak, kalau tiba-tiba saya korupsi 20M gitu terus damai. Ini bukan korupsi dulu ya ini ya. Ini masalah kejahatan yang lain. Jadi restoratif justice ini
terus terang saja ada batasan-batasan. Oh, jadi ada kriteria bisa masuk ke restoratif ya Pak ya? Betul, jadi yang umum yang ada di peraturan Jaksa Agung itu adalah bahwa pelaku baru pertama kali melakukan. Baru pertama melakukan, terus kemudian juga pelaku ini melakukan tidak benar yang ancamannya tidak boleh lebih dari 5 tahun. Oke. Nah, tidak boleh lebih dari 5 tahun, terus kemudian kerugian yang ditimbulkan itu tidak boleh dari 2,5 juta. Nah, ini memang banyak juga yang berkembang di masyarakat, jangan 2,5 juta lah Pak, terlalu sedikit ini, gitu. Dan ini memang ditujukan ya, ditujukan kepada warga miskin yang kadang-kadang ya melakukan pencurian karena sesuatu, karena memang dia tidak punya uang untuk makan. Betul. Sehingga melakukan pencurian. Terus kemudian kalau saya sendiri ya, di samping harus adanya perdamaian, ini juga ditujukan kepada warga miskin atau orang yang lanjut usia dan dilaksanakan oleh perempuan atau anak-anak. Nah ini yang menjadi konsen sasarannya itu. Jadi bukan perdamaian atau kompromi diartikan yang ada sesuatu ya, ada sesuatu karena mau dong, tapi yang justru ditujukan kepada warga miskin gitu. Baik. Jadi bukan sebaliknya gitu. Senang sekali hukum, jadi tidak, dulu kan istilahnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Betul. Gitu loh Pak. Nah sekarang kayaknya perubahan nih Pak. Iya. Jadi kita membuktikan kepada masyarakat bahwa hukum itu bersamaan kedudukannya ya. Bersamakan kedudukan bagi semua warga negara. Jadi tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tapi justru sekarang di samping sama-sama. Tapi yang sering kelihatan terasa itu kan kalau dari warga masyarakat itu yang notabene miskin atau rendah gitu cepat viral gitu ya. Cepat viral, jadi seolah-olah ini didolimin gitu. Iya. Nah, tapi tadi walaupun dari kalangan bawah dan sebagainya, tapi kalau kerjaannya memang keluar masuk penjara apa juga nggak bisa ya Pak ya, karena kan baru satu kali melakukan baru bisa ya Pak ikut restoratif justice. Jadi takutnya nanti ada yang berpikir, wah ini damai saja gitu loh Pak ya. Jadi tidak bisa harus baru pertama kali. Kalau berkali-kali ini memang kan harus di pembelajaran. Mungkin yang lebih keras dilakukan penahanan supaya mereka mempunyai efek jerak, tidak melakukan hal yang demikian kira-kira. Baik, Pak. Apalagi sih keuntungan? Boleh nggak saya bilang keuntungan dari implementasi restoratif justice? Yang pertama tadi adalah kita bisa mengurangi overload dari tahanan ya Pak ya, dari rumah tahanan, dari rutan. Nah kemudian apalagi ya manfaat dari restoratif justice seandainya diimplementasikan, karena Bapak Profesor Dr. Burhanuddin juga pernah bilang, nah ini Pak, ini menariknya bahwa restoratif justice itu mengutamakan asas manfaat. Manfaat buat siapa Pak? Maksudnya manfaatnya gimana Pak? Ya yang jelas manfaat untuk semuanya ya. Untuk semua, baik pelaku maupun korban. Pelaku juga? Pelaku juga korban. Kenapa dia bermanfaat? Tentunya tidak ada stigma negatif. Tidak ada embel-embel bahwa dia, oh ini loh mantan narapidana. Ini kan di retributif kan begitu Pak, yang pelaku salah masuk penjara. Nah ini sekarang restoratif ini jadi harus ada manfaat kedua belah pihak. Nah manfaat bahkan untuk pelaku kejahatan ya Pak. Manfaat bagi pelaku kejahatan, dia tidak menerima embel-embel sebagai napi supaya tentunya hak-hak mereka dan bisa diterima oleh masyarakat. Tapi walaupun begitu bahwa dia itu sebenarnya salah gitu. Sehingga ini pun memberi efek jerak juga. Kalau seandainya kemarin dia atau saat ini atas perlakuannya itu masuk penjara, tentunya akan merugikan dia. Nah, di samping tentunya yang paling penting adalah mengembalikan keadilan kepada keadaan semula. Artinya begini, saya ini yang di Kalimantan Barat itu pernah mungkin viral juga ya, sempat viral di media, seorang yang umurnya sudah tua terus berantem sama tetangganya. Seandainya ini terus ke pengadilan, semua bisa dihukum, pasti akan dendam-mendam nih.
keadaannya akan menjadi apa ya, menjadi retak. Iya. Hubungan mungkin bukan hanya dendam yang bersangkutan saja, tapi keluarganya, bahkan anak-anaknya mendam, pasti itu akan mendam. Awas semakin ya gitu. Awas nanti keluar ini, atau awas lo besok nanti digini. Nah itu suatu hal yang sebenarnya tidak diinginkan. Sehingga dengan restoratif justice ini diharapkan menjadi pulih, menjadi harmonis. Kalau rumah tangga atau tetangga ya menjadi bisa membina hubungan yang lebih baik lagi. Ada juga yang kita restoratif justice kan kemarin suami istri. Mereka cemburu ya, cemburu gara-gara main handphone, mbales temennya, yang notabene wah ini selingkuh ini istrinya, oh dipukul kan gitu. Padahal dia sebagai suami juga nggak boleh sih sebenarnya, dia kan juga jelas salah kan, tapi karena dia memandang oh ya mungkin ini biar jadi pembelajaran. Kalau itu diteruskan, ya bisa keluarganya berantakan pasti kan, pasti akan saling. Efeknya lebih efeknya akan membuat kehidupan dia lebih nggak bagus gitu. Baik, Pak Marsudi, ini kalau saya mendengarkan penjelasan Bapak, kelihatan sekali bahwa hukum di Indonesia itu sekarang lebih manusiawi, humanismenya ada ya, humanitinya gitu Pak ya. Nah, apakah dengan adanya humanisme ini itu terlihat lemah tidak, sehingga apakah restoratif justice walaupun aspek humanitinya ada, tapi kepastian hukumnya juga ada. Nah itu, tapi setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami kembali setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Publik dan masih dengan Kajati kita, yaitu Bapak Dr. Marsudi. Pak, jadi lanjut tadi. Jadi memang restoratif justice ini ada nilai-nilai kemanusiaannya di situ ya Pak ya, keadilan ya, itu semua makhluk ciptaan Tuhan Pak ya. Nah, tapi apakah restoratif justice ini bisa memberikan kepastian hukum dan apakah bisa memberikan efek jerah? Oh iya, pasti memberikan kepastian hukum udah jelas. Ini karena perkara ini tetap berproses, tapi dihentikan tanpa harus melalui ke pengadilan. Tanpa harus ke pengadilan berarti nggak ada penjara lah kira-kira kayak gitu. Ini salah satu kewenangan jaksa tadi. Pasti ini juga termasuk perkara yang kalau dibuka lagi nggak boleh karena udah kecuali ada hal yang di pra-peradilan kan terus. Untuk ditindaklanjuti gitu. Tapi selama itu hukum, ya itu hukum harus dilaksanakan gitu. Nah, menyangkut bahwa ini mempunyai efek jerah, mempunyai hati nurani, memang benar sekarang ini yang disampaikan, ditekankan Pak Jaksa Agung adalah penegakan hukum yang berhati nurani. Kalau kita nangani suatu perkara ada di sana suatu pertentangan atau ada suatu perdebatan gitu, coba tanya hati nurani lah. Hati nurani kata Pak Jaksa tidak ada dalam buku, tidak ada dalam kampus, tapi sebenarnya di sini menjawab. Tapi kalau udah itu yakin, jalankanlah. Pasti itulah yang diterima manusia secara umum gitu ya, tanpa dendam ya. Tapi dengan hati nurani, coba tanya ini perkaranya seperti apa ya penyelesaiannya. Pasti di sini ada jawaban. Yang tidak dilakukan adalah para penegak hukum atau orang memandang itu tanpa hati nurani, ya hanya berdasarkan buku saja, berdasarkan undang-undang saja. Karena rasanya kalau lihat bukunya berdasarkan buku, itu nggak ada yang berani bilang salah Pak. Misalnya, betul. Wah kamu salah nih mendakwa, loh sorry ini di buku bilangnya begini gitu loh Pak. Jadi larinya ke buku gitu Pak. Beberapa contoh yang kita dengar ya dari media atau memang kita lain seperti Nenek Minah ya, dengan mencuri kakao ya, dan sesuai undang-undang ya memang benar dia salah, tapi coba sih orang tua dia hanya begitu, apa benar kalau itu harus dihukum gitu. Nah kalau hati nurani iyalah memang dia salah, tapi mungkin caranya adalah dikasih tahu bahwa itu salah, tapi jangan dihukum lah, orang udah tua juga gitu. Hanya bapak-bapak cuman untuk mengambil kayu untuk untuk
masak dihukum juga, itu kan kita juga berdasarkan hati nurani. Jadi memang betul memihak kepada rakyat bawah dan ya Pak ya. Yang penting adalah bahwa penghukuman itu apakah bermanfaat gitu loh. Iya tadi. Orang tua dimasukin dalam penjara nggak ada manfaatnya, kasihan. Mereka mungkin lebih bagus dikasih kesempatan supaya dia menata kehidupan lebih bagus, bisa beribadah, supaya dia lebih tenang menjalani kehidupan, tidak seharusnya diperlakukan untuk dipenjara kira-kira. Luar biasa. Pak, apakah semua kasus bisa direstoratif? Asal tadi yang pertama pelakunya baru pertama kali. Ini kasus seperti apa, Pak? Tidak semua ya perkara bisa di restoratif justice. Korupsi. Bahwa ada perkara-perkara yang tidak boleh di restoratif justice. Udah ada pembatasannya. Seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana... Takut juga Pak kalau korupsi boleh. Tindak pidana yang ancaman terhadap keamanan negara ya, atau martabat, menyerang martabat presiden itu nggak bisa. Terus kemudian juga tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh korporasi, dan juga tindak pidana narkotika. Walaupun sekarang tindak pidana narkotika ini juga dikembangkan ya, bagaimana terhadap para korban atau pecandu narkotika ini juga untuk supaya bisa direstoratifkan. Baik, kalau narkoba nggak boleh, tapi kan katanya kalau dalam jumlah tertentu 50 juta ya itu katanya boleh direstoratif Pak, kalau korupsinya cuma segitu gitu. Masalah korupsi ya. Jadi gini, kemarin juga ada wacana yang dilempar Pak Jaksa Agung kepada publik dan banyak tanggapan ya. Ada sebagian yang setuju, tapi banyak juga yang tidak setuju gitu. Bahwa 50 juta ini bagaimana penanganan perkara, keefektifan untuk menangani perkara korupsi ini, supaya buat Nurul sama pemirsa di rumah bahwa tindak pidana korupsi itu diadili oleh pengadilan tipikor yang adanya hanya di provinsi. Jadi kalau kita mempunyai 34 provinsi atau 31 provinsi itu yang ada pengadilan tipikornya. Kita bisa bayangkan, saya tidak usah jauh-jauh ke Irian atau di Maluku, di sini saja di Kalimantan Barat ini, Putusibu ke Pontianak itu memakan waktu 17 jam atau naik pesawat ya. Dengan kondisi ini tentunya makan biaya, waktu, tenaga ya. Kalau kita menangani perkara yang di bawah 50 juta tidak efektif. Tidak efektif. Tapi korupsi loh Pak. Iya, kita harus mendatangkan saksi, ahli dan sebagainya. Tapi memang masih ini banyak perdebatan ya. Kenapa? Karena kita juga harus melihat dari sisi yang dirugikan. Dirugikan dalam arti masyarakat. Saya sendiri kalau ditanya berpendapat bahwa memang itu bisa dilaksanakan, tapi dia harus kalau Pak Jaksa Agung kan juga menekankan mereka harus mengembalikan dulu. Gitu. Tapi kalau menurut saya mungkin ditambahin mengembalikan dan harus didenda. Jadi ada efek jeronya mungkin 2 kali lipat gitu. Betul. Supaya mereka juga ada efek jerahnya gitu. Mungkin itu yang masih dalam wacana ya. Tapi kalau secara undang-undang ya memang bisa. Bahkan pasal 4 pasal 4 itu orang yang mengembalikan kerugian pun tidak menghapus tindak pidana itu, tapi kembali ke efektifan dan kemanfaatan itu lagi. Dan mungkin dilihat juga dengan cost and benefit juga. Mungkin negara sudah dirugikan, tapi dengan dia masukkan penjara, uangnya nggak balik, tambah rugi lagi nih, gitu. Biaya datang aja. Biaya lagi. Itu tentunya hukum itu terus berkembang menurut. Hukum terus berkembang, sama seperti restoratif justice, berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan mungkin kemauan masyarakat. Kenapa? Karena hukum itulah undang-undang. Undang-undang ini siapa yang membentuk? Undang-undang itu yang disepakati oleh warga masyarakat dan pemerintah. Artinya presiden dan DPR itu tanda tangan sama untuk menandatangani suatu undang-undang yang akan kita sepakati dan akan kita laksanakan. Nah, gitu. Jadi terus berkembang. Baik. Jadi semoga ini memang berkembang lebih baik. Kita lihat nanti apakah dengan misalnya kalau korupsi di restoratif apakah lebih banyak manfaatnya ya Pak ya? Karena kelihatan sekali restoratif justice ini manfaatnya apa? Ya,
ujung-ujungnya gitu. Iya. Baik, Pak, satu lagi, Bapak bilang kasus narkoba bisa melalui proses restoratif justice. Pada kasus narkoba yang bagaimana Pak, yang namanya narkoba ini kan merusak gitu loh. Jadi pada kasus yang seperti apa? Iya, dari data yang ada bahwa narkoba di Indonesia ini, dan sebelumnya bahwa di rutan, di lapas ini, hampir 65-70% itu penghuninya adalah penghuni dalam perkara narkoba. Nah, dari sekian persen ini, kalau dijadikan 100%, 85% ini adalah para korban penyalahguna narkotika dan pecandu ya. Dan ini 85%. Oh, sisanya jadi sisanya itu 15% itu ya baru bandar, produsen, para pengedar. Lebih banyak yang ini ditangkap ya? Jadi korbannya itu luar biasa menurut. Bapak bicara jadi korban ini? Iya, jadi kalau korban saya juga kasihan ya, bagaimana latar belakang sehingga seseorang itu menjadi korban narkoba ya. Itu kalau di kota-kota ya, bukan hanya di kota, sekarang nih narkotika itu sampai di pelosok-pelosok kampung itu ada para korban dan pecandu narkotika. Bagaimana para pengedar atau bandar narkoba atau produsen narkoba mencekoki orang supaya menjadi orang yang kecanduan narkoba. Itu kenapa Bapak sebut mereka korban ya Pak ya? Iya, karena mereka sebenarnya itu dalam kondisi yang mereka banyak hal ya. Latar belakang karena dia lagi galau, lagi apa, lagi ini mencari pelarian, akhirnya dicekokin dengan berbagai macam cara. Sering loh Pak gitu Pak, temennya sendiri coba lagi. Yes. Saya pun pernah nih ditawarin, udah Pak gratis. Nah, saya alhamdulillah jangankan nyoba, saya ngeliat pun enggak. Walaupun saya tiap hari itu ada barang bukti narkoba di kejaksaan tuh tahu, tapi saya sama sekali nggak menyentuh untuk saya mau mencoba-coba enggak. Tapi mereka ya dalam kondisi itu dengan berteman di ini segala macam, akhirnya dia kena lah, akhirnya menjadi korban. Kalau sudah menjadi korban, ya sudah. Saya bilang lebih gawat daripada orang yang gila. Kenapa? Karena dia udah itu sudah tidak, udah rusak otaknya ya, udah rusak. Jadi dia pikirannya hanya bagaimana mendapatkan narkoba untuk dia konsumsi sehingga dia bisa menikmati ya sebenarnya. Sakit ya Pak ya? Sakit jadinya ya? kayak sakit gitu loh. Perlu obat gitu. Tapi luar biasa deh orang yang lagi kalau orang lagi sakau. Sakau itu luar biasa. Dia sakit sekali dan dia harus mendapatkan itu, sehingga kasihan sekali. Baik. Semoga Pak, kita sama keluarga tidak pernah kena narkotika. Baik. Nah Pak, kalau mengenai kasus narkoba misalnya Pak, oke lah lewat restoratif justice, terus bebas saja gitu gimana Pak? Iya, orang-orang yang kayak begini inilah yang harus diperhatikan dan pemerintah negara harus bertanggung jawab. Restoratif di sini tentunya tidak bebas, tidak, tapi tidak dihukum, tapi direhab. Rehabilitasi. Ini dengan di RSKO atau di tempat rumah sakit yang ditunjuk untuk rehabilitasi narkoba. Itulah yang sekarang ini dikembangkan, dan tentunya ini memang menjadi kewajiban ya. Kita berharap para pecandu atau korban ini ya memang bisa sembuh dari ketergantungannya kepada narkoba ini. Tapi saya melihat ada tantangan baru nih Pak, di mana kejaksaan berusaha mengaplikasikan restoratif justice dan memandang para pengguna narkoba sebagai korban dan sebagainya, kemudian direhabilitasi. Nah, di satu sisi kejaksaan sudah melaksanakan kewajibannya, asas manfaat menyelamatkan generasi muda. Tapi di sisi lain, apakah pemerintah juga mengerti sistem ini, jadi mereka menyiapkan pusat-pusat rehabilitasi lebih, karena kalau tergantung kepada BNN sekarang itu ruangannya, jadi istilahnya memindahkan penjara itu menjadi satu tempat rehabilitasi, kita belum ada Pak. Betul sekali itu, bahwa memang ini adalah kewajiban negara atau pemerintah untuk benar-benar menyiapkan tempat rehabilitasi untuk para korban atau pecandu narkotika ini. Nah, inilah yang memang terus terang saja ini memerlukan dana atau anggaran yang tidak kecil,
sehingga juga pemerintah ini juga harus bertahap gitu. Nah, cuman terus terang aja narkoba ini juga terlalu banyak sekali sehingga seolah-olah nih belum bisa menangani sesuai dengan jumlah yang perlu ditindaklanjuti ini. Ya, kita terus mendorong dan pemerintah tahu sekali karena arah kebijakan penegakan hukum, terutama masa penanganan perkara ini juga negara atau pemerintah tahu, Bappenas juga tahu. Ini tentunya kedepannya juga harus diberi porsi atau anggaran yang cukup. Betul, ini penting. Bahkan ini untuk generasi kita karena ya itu tadi yang banyak narkoba itu generasi muda. Betul. Padahal kita tahu di samping pendidikan kita harus menyelamatkan generasi muda ini dari narkoba. Karena masa depan negara ini, masa depan pemerintahan ini, ya para pemuda kita. Kalau pemuda kita hancur ya sudah bisa dipastikan akan seperti apa negara ini, pasti akan hancur. Apakah ada efek jerah Pak dengan restoratif justice untuk pengguna narkoba? Harus. Itulah yang harus kita dalam rehabilitasi ini supaya mereka memang efek jerah dan tidak mengulangi. Dan itu memang tidak mudah, tapi kita kan harus optimis ya bahwa para pecandu narkotika itu bisa sembuh. Betul. Iya. Lebih bermanfaat daripada dimasukkan ke penjara. Iya. Penjara. Kadang-kadang entah dapat dari mana lagi, keluar masih lagi cari kawannya lagi dan sebagainya. Baik, nah ngomong-ngomong bagaimana kesiapan dari institusi yang Bapak pimpin untuk restoratif justice dan juga untuk keadilan dan selain hati nurani dan juga keadilan untuk masyarakat kalangan bawah. Tapi setelah iklan layanan masyarakat berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami kembali setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Publik. Baik, Pak Marsudi, kita sudah bicara banyak mengenai restoratif justice. Nah, bagaimana kesiapan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dengan aplikasi atau implementasi restoratif justice? Apa yang diperlukan? Baik, terima kasih ya sekali lagi bahwa untuk kesiapan kita bahkan sudah siap karena sudah melaksanakan. Sudah ada 6 perkara di Kalimantan Barat yang kita restoratif justice. Nah, tentunya selalu siap terus untuk mempersiapkan para jaksa penuntut umum ini untuk mencermati dan aktif responsif terhadap perkara-perkara yang akan di restoratif justice. Integritas adalah pertama. Integritas para jaksa penuntut umum dalam menangani perkara yang restoratif menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena ini juga rawan sekali untuk disalahgunakan. Bahkan ada anggapan sementara orang, jangan sampai restoratif justice ini menjadi industri hukum, industri dalam arti negatif, sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan, sehingga ini malah mencederai nih. Nggak ada manfaatnya, tapi justru malah menjadi suatu permasalahan ini. Ini restoratif dimanfaatkan orang-orang tertentu untuk kepentingan atau keuntungan tertentu, sehingga ini menjadi rusak ini. Menjadi jauh dari tujuan hukum ini. Nah, ini yang tidak kita harapkan, sehingga SDM sekali lagi harus benar-benar yang berintegritas. Kita pupuk terus, kita jaga, kita pelihara, dan kita rawat sedemikian rupa sehingga memang kalau sudah berintegritas, ada ketentuan undangnya akan lebih bagus lagi. Dan tentunya ya supaya memang bermanfaat gitu, bermanfaat sehingga ini bisa dilaksanakan, masyarakat juga menyambut baik adanya restoratif justice yang menjadi tujuan, dan memang ini menjadi kebijakan dan mungkin ini juga akan di undang-undang kejaksaan sudah ada. Nah, ini mungkin nanti juga bisa dituangkan, diadopt di dalam KUHP yang sedang dirancang ini. Gitu. Sudah dirancang ya. Baik, Pak, memang integritas ya. Kalau saya lihat kalau kejaksaan atau seorang jaksa itu memang sulit lah kalau integritas itu berat
Dalam artian godaannya banyak, gitu aja Pak ya. Bapak seorang jasa pasti udah tahu ya. Betul. Itu godaannya banyak Pak. Lah apalagi kalau lawannya yang dituntut orang kaya, milioner dan sebagainya, godaannya. Bagaimana Bapak memastikan staf Kejaksaan Kalimantan Barat ini sehingga kami tahu bahwa kejaksaan kami itu staf kejaksaannya berintegritas? Apa strateginya? Iya, tentunya begini ya. Sebenarnya kita sebagai manusia itu kan sebagai manusia yang beragama ya, yang dari kecil juga belajar moral dan akhlak. Tentunya yang di kejaksaan pun telah memiliki ilmu seperti itu. Tapi terus terang saja ini harus dijaga, terus dirawat dan terus dipelihara. Nah, caranya bagaimana? Ada di sistem kita juga ada waskat dan wasnal. Waskat itu apa? Pengawasan melekat. Pengawasan melekat ini adalah yang dilaksanakan oleh para pejabat-pejabat struktural kepada bawahannya. Nah, untuk mengetahui itu gimana sih sebenarnya pengawasannya? Ya kita udah tahu. Kalau kita harus responsif juga terhadap perkara-perkara yang tadi disampaikan. Bagaimana nih kalau yang orang berperkara bukan Mina, tapi orang-orang yang berdasi, yang berduit dan mempunyai kemampuan, bukan hanya koneksi tapi juga uang. Nah, itu yang uang itu yang bahaya itu, atau hal-hal lain. Nah, ini yang kita sebenarnya tahu. Kita sebenarnya tahu, makanya dari awal harus kita lakukan expose, kita harus lihat perkembangannya, lihat seperti apa kan kasusnya, supaya dia tidak, ya memang kan benar juga bahwa kadang-kadang orang melakukan kejahatan itu karena ada kesempatan juga, ada keinginan dan ada kesempatan memang. Nah, kita juga di samping kita membentengi anak-anak ini sesuai dengan hati nurani kita secara agama ya, moral ya, tapi juga bukannya nggak ngasih kesempatan, tapi kita tahu bahwa sebenarnya semua penanganan perkara itu kan udah ada standar operasi prosedur, sehingga tahu bagaimana perkara ini diapakan, dan kita tahu, dan sebenarnya sudah tahu. Kita tahu sebenarnya perkara ini seperti apa, mana yang benar, mana yang salah. Yang kita harapkan adalah selalu memberi nasihat dan peringatan supaya kepada anak-anak ini supaya tidak mempermainkan perkara, tidak menjadikan hitam menjadi putih atau sebaliknya putih kembali menjadi hitam. Iya, orang yang benar-benar udah salah menjadi benar, yang benar-benar menjadi salah. Nah, itu kita waskat. Di samping wasnal, kalau wasnal itu kan pengawasan fungsional ya, mana kalau orang yang melanggar ya udah tindak lanjuti sesuai dengan aparat kita, program kita yang ini asisten pengawasan itu ada kalau tingkat kejaksaan tinggi ya. Itu yang akan membentengi kita. Jadi untuk menjaga diantisipasi ya Pak ya, karena sudah tahu isi perut ya Pak ya. Iya, kira-kira kayak gitu. Jadi, baik. Nah, di samping itu juga tentunya pengawasan eksternal itu juga sangat kita harapkan. Jadi kita transparan, seperti Bu Nurul juga tahu bahwa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan se-Indonesia itu kita lebih transparan. Sebenarnya juga memang nggak perlu ditutup-tutupi dalam penempatan, dalam apapun sebenarnya terbuka. Justru saya malah senang masukan-masukan dari masyarakat. Kalau memang bagus kita pakai, tapi kalau enggak, ya ini loh yang lebih bagus, kita bisa bicara atau diskusi dengan masyarakat. Baik, memang agak terasa beda ya Pak ya. Sekarang kejaksaan itu lebih terbuka, lebih transparan. Jadi kita masyarakat tahu. Kalau dulu tuh eksklusif gitu loh. Nah, kejaksaan itu kalau udah lihat jaksa itu, aku salah apa nih? Gitu. Nah, tapi dengan adanya komitmen hukum, seperti tadi Bapak sampaikan, kejaksaan bawah, hukum itu untuk melindungi masyarakat bawah juga. Nah, ini terlihat dari welcome gedung kejaksaannya. Saya paling suka itu. Itu kalau masyarakat tuh bisa masuk ke situ, gitu, nggak serem gitu, ramah gitu, sofanya bikin malas beranjak gitu, kayaknya Pak ya. Nah, apakah dengan berpihak kepada masyarakat ini, jangan sampai maksudnya gini Pak, oke mentang-mentang miskin gitu apa, tapi apakah tetap ada kepastian hukumnya? Jadi jangan sampai yang mungkin yang kelas atas gitu, jadi merasa loh kok saya jadi yang disalahkan gitu, gara-gara lawannya orang yang kurang mampu gitu loh Pak. Jadi di mana batasan untuk keberpihakan kepada masyarakat? Jadi sedikit saya ke belakang tadi, kenapa kejaksaan sekarang lebih transparan, masyarakat bisa mau ke kejaksaan atau dia menganggap ini rumahnya sendiri. Ini tidak ada, bukan tanpa sebab, tapi ini memang dari pucuk pimpinan negara ini.
Pak Presiden selalu bilang bahwa kinerja kejaksaan sampaikan dong ke masyarakat, supaya tahu masyarakat apa sih yang dikerjakan kejaksaan gitu, kira-kira kayak gitu. Termasuk Pak Jaksa Agung juga, coba apa yang kamu kerjakan, sampaikan, bahkan kritik atau saran atau apapun diterima. Sehingga ini juga kembali ke daerah-daerah akhirnya berani. Kalau dulu kan jangan sampaikan, ini kan perkara ini nggak boleh ini disampaikan. Tapi kalau sekarang nggak, kita terbuka, malah justru kita nangani perkara ini loh. Memang ada hal-hal yang apa ya, harus sifatnya rahasia, harus Pak, dirahasiakan supaya ini strategi dalam misalnya penanganan perkara gitu. Tapi secara umum yang kita sampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat tahu tentang kejaksaan ya, kita lebih terbuka. Saya kemarin menerima beratus-ratus warga dalam rangka untuk mendampingi pemerintah provinsi dalam rangka supaya GOR ini kembali kepada fungsinya. Mungkin tahu ya, Bu. Betul Saya sampaikan luar biasa. Saya ketok masyarakat, saya ada duduk bersama, bahkan saya undang. Mungkin sebagian orang tahu nih, Pak Gubernur jangan banyak-banyak masuk, tapi saya undang warga, benernya saya ajak makan karena sama-sama itu kan warga kita juga biar tahu, kita ajak makan bareng. Di sana saya sampaikan bahwa gedung kantor ini gedung kalian semua, gedung masyarakat. Tapi saya yang suruh nempatin, saya harus bertanggung jawab nih, saya bilang. Kamu boleh kesini tapi harus dijaga ya, gitu. Karena ini bukan untuk seseorang, untuk semuanya. Jadi harus kita jaga sama-sama supaya awet, supaya bagus. Betul, itu gitu. dalam renovasi dan sebagainya, luar biasa. Sehingga itu saya sampaikan ke masyarakat dan mereka tertib, senang gitu. Jadi dia merasa juga dihormati ya, diorangkan, dia juga merasa ini ke rumahnya sendiri gitu. Nah kembali tadi supaya masyarakat ini bahwa yang ditangani oleh kejaksaan dalam penegakan hukum itu kok berpihaknya kepada ini, wah Bu, kalau lawannya ini wah bahaya nih kejaksaan, jangan memihak sana-sana. Tapi percayalah yang bahwa saya selalu memberi harapan. Sekarang ini masalah mafia tanah mafia tanah itu ini sangat mengganggu. Presiden mengganggu, membebani masyarakat yang sebenarnya mempunyai hak, dia merasa apa ya, tidak ada harapan, apalagi kalau lawannya kuat. Nah ini yang saya tekankan bahwa masyarakat supaya memberi harapan, jangan ragu-ragu. Memang walaupun hukum harus diperjuangkan, memang tidak mudah ya, seperti membalik tangan, tapi harus diberi harapan bahwa kejaksaan berdiri di tengah. Kalau akan objektif dan kalau memang salah, ya harus bilang salah, dan kalau ini yang benar ya harus diperjuangkan bahwa memang benar. Nah ini suatu hal yang mungkin ya masyarakat saya himbau jangan ragu-ragu. Kita pasti begitu deh, dan insya Allah ya pasti kebenaran yang akan menang. Begitu. Terima kasih sekali Pak Marsudi. Silakan terakhir closing statement, Pak. Baik, terima kasih kepada Mbak Nurul atas kesempatannya, juga masyarakat pemirsa TVRI. Tapi yang jelas restoratif justice seperti judul yang kita angkat topik ini sore ini perlu kita sambut dengan positif ya, karena banyak hal yang sangat bermanfaat ya, banyak hal yang sangat bermanfaat seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mengembalikan keadilan sebagaimana keadaan semula, terus juga menghilangkan menghilangkan supaya orang itu tidak retak ya, menjadi harmonis kembali ya, dan ini tentunya akan bermanfaat. Kemudian juga ada stigma atau embel-embel terhadap tersangka ini tidak diterima lagi dengan adanya restoratif justice. Ini sangat bermanfaat sekali dan tentunya tidak menjadi residivis ya. Kemudian menjadi hubungannya menjadi baik lagi antara pelaku dan korban. Tentunya itu ya. Dan kemudian yang paling penting adalah bahwa dengan restoratif justice ini, overcrowded yang ada di rutan atau di lapas itu ya bisa mengurangi, menekan, bahkan nanti ya supaya manusiawi lah pada proporsi, jangan sampai kayak akhirnya diberikan asin ya, Pak. Akhirnya pembinaan itu bukan pembinaan, malah justru menimbulkan masalah baru. Itu mungkin
Luar biasa sekali Pak Marsudi. Sekali lagi terima kasih bisa di studio kami dan berbicara dengan masyarakat di Kalimantan Barat. Kapan-kapan kalau sempat mampir lagi ya Pak. Pasti insya Allah. Kalau Mbak Nurul nggak bosan Oh ngundang enggak, saya yakin pemirsa nggak bosan. Banyak yang kami ingin tahu dari kejaksaan kami. Selamat permisi Pak ya. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita di Dialog Publik dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Marsudi. Semoga informasi tadi membawa manfaat bagi kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa.